semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Namun sebelum sampai pada materi jurnal penyesuaian, tentu kita harus mempelajari dulu siklus akuntansi sebelumnya, yaitu mengenai neraca saldo. Di mana neraca saldo itu adalah jumlah aktiva dengan pasiva itu harus sama, baru kita bisa melangkah ke siklus berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu apa sih? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menyesuaikan beberapa akun yang ada di perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Pada kesempatan kali ini kita membahasnya pada perusahaan jasa. Contoh-contoh yang biasanya ada pada jurnal penyesuaian yakni 1. Beban yang masih harus dibayar. 2. Pendapatan yang masih harus diterima. 3. Beban yang telah dibayar untuk satu atau beberapa periode. 4. Pendapatan yang telah diterima untuk satu atau beberapa periode. Selanjutnya adalah pemakaian perlengkapan. Keenam adalah penyusutan peralatan, dan terakhir adalah kerugian piutang. Semua ini harus disesuaikan agar akun-akun pada saat akhir periode akuntansi, yaitu biasanya pada tanggal 31 Desember, itu menunjukkan saldo-saldo yang sebenarnya. Ini ada beberapa contoh mengenai jurnal penyesuaian. Misalnya, yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar. Contoh soalnya biasanya seperti ini. Beban gaji pada bulan Desember yang belum dibayar sebesar 1 juta. Maka jurnalnya adalah beban gaji didebet sebesar 1 juta dan hutang gaji dikredit sebesar 1 juta. Berikutnya yang biasanya memerlukan penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya adalah pendapatan bunga bulan Desember yang belum diterima sebesar 2 juta. Maka jurnalnya adalah piutang bunga didebet sebesar 2 juta dan pendapatan bunga dikredit sebesar 2 juta. Itu mengenai beban dan pendapatan yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Berikutnya adalah contoh lain dari materi jurnal penyesuaian, yakni mengenai beban yang telah dibayar untuk satu kali atau beberapa periode. Contohnya seperti ini. Tanggal 1 Maret 2020 dibayar beban sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya kita hitung dulu dari bulan Maret sampai Desember itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, 10 bulan. Berarti jika pada saat di neraca saldo munculnya adalah beban sewa, maka jurnalnya nanti di jurnal penyesuaian adalah sewa dibayar di muka sebesar 200.000 di debit dan kreditnya adalah
Beban sewa sebesar 200 di sebelah kredit. Bagaimana cara perhitungannya? Yang terpakai tadi 10 bulan, yang belum terpakai berarti 2 bulan. Karena menggunakan metode beban, maka yang dipakai adalah yang 2 bulan atau belum terpakai. Jadi 2 per 12 dikalikan 1.200.000, hasilnya adalah 200.000. Begitu pula untuk pendapatan. Pendapatan diterima di muka, misalnya di sini dicontohkan adalah pendapatan asuransi yang telah diterima untuk satu atau beberapa periode. Contohnya ini tanggal 1 April 2010 diterima pendapatan asuransi sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah jika ini ada kata pendapatan asuransi, menandakan dia dicatat dengan menggunakan metode pendapatan. Jadi sama dengan soal yang nomor 3 tadi, yaitu yang belum terlaksana. Dari April hingga Desember yang terlaksana adalah 9 bulan, berarti yang belum terlaksana adalah 3 bulan. Jadi nanti perhitungannya 3 per 12 dikalikan 1.200.000, hasilnya 300.000. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya nanti di debit adalah pendapatan asuransi sebesar 300.000, di kreditnya adalah asuransi diterima di muka sebesar 300.000. Penyesuaian lain yang biasanya memerlukan penyesuaian akun adalah salah satunya pemakaian perlengkapan. Di soal ini dicontohkan saldo awal perlengkapan sebesar 2 juta, pada akhir periode tersisa 500.000, maka jurnalnya adalah beban perlengkapan sebesar 1.500.000, kreditnya adalah perlengkapan sebesar 1.500.000. Angka 1.500.000 ini dari mana? Dari 2 juta dikurangi sisanya 500. Jadi 1.500.000. Penyusutan peralatan itu juga bagian dari jurnal penyesuaian. Peralatan tidak dipakai tapi menyusut, artinya nilai ekonomis dari suatu peralatan itu dari tahun ke tahun semakin rendah. Misalnya dicontohkan harga perolehan peralatan sebesar 3 juta, disusutkan 10% per tahun, maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar 300.000, sedangkan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 300.000. Ini tadi jawaban dari soal yang sudah kita bahas. Mungkin untuk pemakaian sewa dibayar di muka, itu kita bahas ulang dengan 2 metode. Biasanya untuk sewa dibayar di muka atau beban yang dibayar di muka itu bisa dicatat menggunakan metode aktiva dan bisa dicatat dengan menggunakan metode beban. Tandanya apa jika dicatat menggunakan metode aktiva? Tandanya di neraca saldo ada kata-kata misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ataupun asuransi dibayar di muka. Sedangkan tandanya kalau menggunakan metode beban, ya langsung itu ada nama beban sewa, beban asuransi, atau beban iklan. Kita mulai dari yang dengan metode aktiva dulu. Dengan soal yang sama, misalnya dibayar sewa sebesar 1.200.000 pada tanggal 1 Maret. Maka jurnalnya di jurnal umum ketika menggunakan metode aktiva adalah sewa dibayar di muka di debit sebesar 1.200.000 dan kasnya di kredit sebesar 1.200.000. Kita lihat perbedaannya ketika dicatat dengan menggunakan metode beban. Sama angkanya 1.200.000, namun di sebelah debit bukan lagi sewa dibayar di muka tapi beban sewa di debit sebesar 1.200.000 dan kreditnya sama tetap kas yaitu sebesar 1.200.000. Memang ini hampir sama sejenis tapi nanti berbeda di dalam penyesuaiannya. Yang pertama, jika dibayar dengan metode aktiva maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit
Sedangkan yang dikreditnya itu adalah sewa dibayar di muka. Di sini adalah sewa yang sudah terpakai berapa lama? Dari 1 Maret hingga 31 Desember itu terhitung 10 bulan, jadi 10/12 dikalikan 1.200.000 sebesar 1 juta. Didebet dengan akun beban sewa dan dikredit dengan akun sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Bedanya dengan metode beban di AJP dibalik ya, tadi beban sewa sudah didebet, maka di dalam metode beban sewa ada dikredit. Ini ada salah ketik, jadi yang benar itu sewa dibayar di muka didebet sebesar 200.000, kreditnya adalah beban sewa sebesar 200.000. Jadi sewa yang belum terpakai selama 2 bulan. Ini untuk pencatatan beban dengan dibayar di muka. Berikutnya adalah mengenai pendapatan diterima di muka. Bisa dicatat dengan menggunakan metode hutang, bisa juga dicatat dengan metode pendapatan. Jika dicatat dengan menggunakan metode hutang, tandanya adalah di neraca saldo terdapat akun yang namanya misalnya asuransi diterima di muka, iklan diterima di muka, ataupun selain asuransi, iklan, itu dua dulu itu. Jadi bedanya nanti adalah di penyesuaiannya. Memang sama-sama mendapatkan uang sebesar 1.200.000, kas kita bertambah sebesar 200, tapi dengan metode utang, kreditnya adalah asuransi diterima di muka, sedangkan dengan metode pendapatan adalah pendapatan asuransi. Untuk penyesuaiannya dengan metode hutang, berarti asuransi diterima di muka tadi sudah dikredit, maka dibalik. Jadi asuransi diterima di mukanya didebet, sedangkan kreditnya adalah pendapatan asuransi. Asuransi yang telah digunakan tadi berapa lama? 9 bulan misalnya. Berarti nanti 9/12 dikalikan 1.200.000. Ini salah ketik lagi itu ya, sebesar 900.000. Sedangkan dengan metode pendapatan, penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya berarti pendapatan tadi sudah dikredit, berarti sekarang pendapatan didebet. Kreditnya apa? Kita buka akun baru yang namanya asuransi diterima di muka sebesar 3/12 dikalikan 1.200.000 sebesar 300.000. Ini salah ketik lagi ini. Antara metode aktiva dengan metode beban dan metode hutang dengan metode pendapatan itu tidak dipakai dua-duanya, tapi dipakai salah satu. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari neraca saldo, akan kelihatan dia memakai metode hutang atau pakai metode beban. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan bisa dilihat dengan metode hutang atau pendapatan, dan beban bisa dilihat dengan metode aktiva atau metode beban. Untuk pemakaian perlengkapan tadi sudah jelas, dan beban penyusutan peralatan juga sudah jelas. Ini ada contoh soal. Dibayar beban sewa sebesar 1 tahun untuk masa 1 tahun pada tanggal 1 Agustus 2009, dicatat menggunakan metode beban. Maka AJP yang benar adalah pasti bebannya ada di kredit, sedangkan debetnya kita buka perkiraan baru yang namanya sewa dibayar di muka. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sebesar 5 bulan yang sudah terpakai. Yang belum terpakai 7 bulan, maka berarti sewa dibayar di muka sebesar 700.000 didebet, dan di kreditnya beban sewa sebesar 700.000. Ada pertanyaan lagi, ini mengenai pernyataan benar atau salah. Ada contoh soal seperti ini. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan semua akun. Jelas pernyataan ini salah, karena tidak semua jurnal memerlukan penyesuaian. Hanya akun-akun tertentu saja yang perlu disesuaikan agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Demikian materi tentang jurnal penyesuaian.
eh, kita nanti bisa bertanya jawab setelah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.